Bisa aja. Salah satunya. Salah satu mentor saya juga, saya Hadi dari ISP Bandung yang malam ini akan mewakili terkait dengan sharing tentang Zilenial 2023 bersinar melalui investasi tak takut resesi gitu. Nah, Nah, mantap banget ini nih ya bahasannya judulnya ya. betul. Ini Ngeri-ngeri sedap udah tapi di boom gitu ya. Oke, iya, baik Mas. ini dia. Ya, Oke, Kang. Mas Adi, Mangga. saya mau menginformasikan juga nih kepada teman-teman ya bagi sobat IDX ya dan sobat ISP Bandung atau mungkin sobat ISP seluruh Indonesia ya yang ingin memberikan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya dan ada door prize ya menarik untuk sobat IDX dan sobat ISP yang memposting kegiatan IG Live ini. Dan jangan lupa saat posting kegiatan ini teman-teman harus tag ke Instagram IDX_Jawa Barat dan @ISP Bandung ya. Lalu jangan lupa mention ke 5 temennya ya berupa ajakan untuk follow dan saksikan kegiatan-kegiatan IG Live kami selanjutnya. Oke, sesuai dengan tema malam ini kita akan membahas ada 4 nih, Mas Bro. Ada yang namanya Ya, zilenial tadi sebutin ya, ya, ada yang namanya investasi, resesi dan ya. tentunya cuan. Nah, sebelum Oke. membahas ini, Mas Hadi ya, mungkin bisa disampaikan dulu dong mengenai ISP itu apa sih, Mas Hadi? Silakan Mas Hadi. Oke, ya. Sedikit bercerita nih, Kang Firman ya, terkait dengan ISP. ISP ini atau investor saham pemula, yaitu adalah komunitas, di mana komunitas ini diinisiasi oleh founder kita nih. Jadi istilahnya ibu kita nih, Mbak Friska, di mana dulu beliau apa namanya memiliki pertanyaan-pertanyaan dan muncul masalah dalam pertanyaan yang muncul dalam diri beliau gitu. Di mana investasi ini adalah merupakan hal yang penting. Namun ternyata masih banyak orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita, saudara kita, teman-teman kita yang masih ternyata ada berita atau cerita tertipu dengan yang namanya investasi. Namun investasi Hmm. ini ada tanda kutipnya, ternyata investasi ini investasi bodong. Nah, Hmm. disinilah yang akhirnya memunculkan inisiasi daripada founder kita untuk melahirkan atau memunculkan yang namanya atau lahirlah namanya investor saham pemula, di mana Hmm. diawali dengan keresahan Mbak Friska, yaitu dengan adanya investasi bodong yang marak di kalangan kita nih, Bang Firman. Hmm. Terutama kan investasi bodong ini, sorry juga, mohon maaf sebelumnya nih, Hmm. melihat market kecenderungan daripada orang kita di mana mungkin cenderung ini gimana caranya, pasti kita semua pernah berpikir gimana Hmm. caranya ini punya duit kita diemin atau kita punya aset kita diemin tapi Hmm. tiba-tiba beranak, tiba-tiba tumbuh. Hmm. Kedengarannya ini aneh juga, tapi ada orang yang akhirnya menawarkan dengan oh ini ada investasi dalam 1 minggu simpan 1 juta balik jadi 1,5 juta. Hmm. Sangat menarik. Kita nggak melakukan apa-apa, tidak harus ribet-ribet istilahnya kerja, eh, pergi ke sawah istilahnya ataupun pergi ke kantor atau pergi bekerja langsung gitu ya. Tapi kita cuma tinggal titipin uang dengan sejumlah nilai dan juga dijanjikan dengan persentase sekian, yang dimana hal ini tentunya sangat menggiurkan karena kita tidak melakukan apa-apa namun kita mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar tentunya. Hmm. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan banyaknya terjadi korban investasi bodong. Bahkan saya juga pernah ngobrol nih Kang Firman sama salah satu member kita juga, ada yang saudaranya. Oh iya, sebelumnya kita juga nih cerita dikit lagi. Kita juga Bapak Ibu ada muncul di setiap regional kota nih, di setiap regional kita. Hmm. Jadi kita juga dekat nih dengan semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu. Hmm. Nah, jadi ada member kita di mana kita ini ISP nasional dan juga seluruh regionalnya, dan salah satunya kita ISP Bandung adalah salah satu regionalnya, memiliki grup sharing dan diskusi, di mana grup sharing dan diskusi
ini bisa nanti kita bercerita terkait dengan perkembangan market, perkembangan pasar, juga bagaimana perkembangan daripada kondisi Indonesia saat ini tentunya yang berkaitan dengan kondisi ekonominya. Nah, itu nanti Bapak Ibu jika ingin bergabung dengan grup sharing kita, yaitu Bapak Ibu silahkan langsung kunjungi Instagram kita di @ispbandung lalu klik link di biografinya. Nanti akan muncul beberapa menu, di mana beberapa menu itu di salah satunya ada untuk masuk grup kita, dan juga ada untuk buku-buku atau e-book nih yang bisa dijadikan bahan bacaan untuk Bapak Ibu Hmm. sobat IDX kalian. Nah, balik lagi ke cerita member kita nih, Hmm. atau member di sini kita nggak berbayar, tapi member di sini adalah anggota di mana yang masuk ke dalam grup sharing kita. Jadi kita nyebutnya member daripada SP Bandung. Seperti itu. Hmm. Nah, ada cerita tertipu sampai kongsi ini, Kang. Sampai kongsian. Hmm. Satu keluarga kongsian 20 juta, 40 juta, 30, dan juga 10 nih. Mereka kongsian. Dan akhirnya memang di awal nih, di minggu awal dan minggu kedua, uangnya ada, Kang. Uangnya ada. Untungannya diberi. Dapat. Tapi ketika minggu 3, 4, nggak ada. Nggak ada. Dan akhirnya hilanglah saja gitu. Artinya ini istilahnya kayak kita ngasih uang tadi sekitar 80 juta, kita kasihkan, terus kita dikembaliinnya cuma sekitar 10 juta aja, Kang. Gitu. Cuma dikembaliin 10 juta, artinya dari setiap kelipatan 20 juta ada keuntungan 2.500.000, tapi ternyata bukan untung. Tapi ini kayak dikasih pemanis, sweetener gitu ya. Oh nih, kalau makin banyak top up atau makin banyak nitipin, artinya makin gede kelipatan yang didapat. Dan akhirnya minggu ketiga hilang. Dan ketika ditelisik dan juga diselidiki, ternyata investasi bodong ini ternyata menggunakan model multi level marketing. Nah, multi level marketing sebenarnya MLM nggak salah, cuma di sini dijadikan salah karena tidak ada produk yang mereka jual. Gitu. Mereka hanya menjanjikan keuntungan, tapi keuntungannya datangnya dari mana? Dari produksi kah? Ataukah dari sebuah keuntungan bisnis non real? Gitu kan, seperti contoh di trading saham, bukan. Ternyata mencari member baru yang menitipkan uangnya, dan sebagian uangnya diberikan ke kita. Jadi ternyata ada sistem downline. Jadi dapat uangnya, keuntungannya ternyata dijanjikan dari uang downline yang tidak mereka sebutkan dari mana keuntungannya. Karena tergiur dengan keuntungan inilah, gitu kan, yang akhirnya memunculkan pengenlah ini top up semakin banyak, bahkan kongsian urunan gitu sama keluarga. Nah, itulah akhirnya yang melahirkan juga salah satunya waktu itu founder kami untuk memunculkan daripada investor saham pemula, di mana kebetulan Indonesia ini mungkin saat ini alhamdulillah, Kang ya, udah sekitar 9 juta nih ya. Udah sekitar 9 juta RDN terbentuk gitu, 9 juta investor gitu. Mungkin dulu hanya sekitar 1 juta nih, Kang. Kita masyarakatnya ada sekitar 270 juta, mungkin kurang dari 0,2% dari jumlah total penduduk kita. Nah, makanya judulnya kenapa investor saham pemula, karena semua orang pasti memulai dari awal, terutama dalam hal investasi. Seperti itu, Kang. Itu asal mulanya dari munculnya ISP nih, Kang. Oke. Mulia sekali ya sebenarnya. Jadi ISP ini dibentuk dari keresahan-keresahan teman-teman investor. Betul. Ya, terutama investor-investor yang baru terjun. Betul. Gitu ya, menginvestasinya gitu ya. Dan mungkin banyak investasi bodong juga, sehingga terbentuklah atau berdirinya saham pemula ini. Luar biasa. Nah, cuman sebenarnya gini, Mas Adi, gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen join atau masuk ke komunitas ISP ini, Mas Adi? Oke, nah gampang banget, Kang Firman. Ini terutama untuk Sobat IDX Jabar nih ya. Tadi juga sempat saya singgung terkait kalau misalnya ada Bapak Ibu atau dari Sobat IDX Jabar yang ingin bergabung dengan ISP
Bandung. Nah, Bapak Hmm. Ibu bisa kunjungi Instagram kita di @ispbandung, semuanya huruf kecil, @ispbandung. Nah, nanti tinggal kunjungi Instagram kita. Di situ juga kita update feed kita terkait dengan perkembangan market tentunya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin bergabung, langsung Bapak Ibu bisa klik link di bio. Itu nanti Bapak Ibu bisa bergabung di grup WhatsApp kami nih. Gitu. Jadi kita bisa Nah, sharing-sharing bareng nih di dalam grup. ada Dan juga Kang nih, yang gimana Kang? biayanya juga nggak Mas Adi? Gimana? Kalau misalkan gabung di ISP Bandung gitu ya atau ISP, itu ada biayanya nggak sih Mas Adi? Nah, untuk biayanya alhamdulillah tidak ada. Nah, untuk biayanya alhamdulillah tidak ada karena kita niat kita adalah volunteering gitu ya. Kita sukarelawan gitu atau relawan yang dimana ingin nih menyebarkan atau menjembatani kepada masyarakat luas khususnya wargi Jabar nih untuk melek terhadap investasi dan juga mulai milih investasi mana yang benar dan sesuai di bawah regulasi yang berlaku di negara kita gitu, Kang. Dan juga Uh, ini Kang, satu lagi ada lagi. Kita juga ya. sering banget nih, bahkan kita di SP Bandung sering banget ngadain kopdar, kopi darat. Hmm. Jadi kita bisa Hmm. kumpul nih bareng-bareng dari setiap member juga yang ada di SP Bandung. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa ketemu nih sesama rekan-rekan investor, teman-teman investor bisa bercerita bareng-bareng di sana nanti ketika kita kopdar. Kita sebulan sekali biasanya ada kopdar nih, Kang. Hmm. Ada kopdar, di mana kopdar ini tentunya kita bahas atau juga kita diskusi terkait pasar saham tentunya dan juga instrumen investasi. Karena instrumen investasi ini kan banyak kan ya. Nggak saham aja Hmm. tentunya. Nah, Kang Tikman ini lebih paham nih tentunya pasti. Nggak hanya saham aja, tapi juga ada reksadana dan banyak lainnya dan juga ada obligasi gitu itu macam-macam seperti itu. Dan di kopdar ini nanti kita bisa sambil ngopi, tapi pulangnya dapat ilmu karena kita udah diskusi santai sambil ngopi-ngopi gitu kan. Karena ketika pembahasan semakin santai biasanya akan lebih mudah meresap gitu kan. Gitu. Ah, Jadi baik. modelnya kita adain kopdar nih gitu. Ini juga untuk mendekatkan kita nih, saling Hmm. mendekatkan tentunya. Hmm. Jadi bertukar Selalu gitu kan. informasi juga tukaran itu ya, Betul kan? bisa Betul. bertukar apa namanya info gitu kan ya, Betul, terus betul. misalkan katakanlah apa namanya bocoran-bocoran sama apa sih yang lagi Yes. teman-teman pegang, Nah, kenapa milih iya gitu tentu. nah, benar untuk Betul. ISP ya, atau ISP seluruh Indonesia ya pastinya ya. Nah, Mas Adi, kita langsung Ya, masuk aja nih ke apa namanya pada hari ini gitu ya. Kalau misalnya kita bahas ini ada 4, zilenial, investasi, resesi, dan tentunya cuan. Nah, kita bahas ya, dulu nih yang susah-susah atau yang lagi ngeri-ngeri sedap dan mungkin sekarang ya, lagi banyak diperbincangkan teman-teman nih, yaitu resesi Mas Adi. Memang betul ya ya, yang namanya resesi global ini sedang hangat-hangatnya gitu ya, bahkan sedang terjadi betul, gitu kan. betul. Nah, gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya di beberapa hari yang lalu gitu kan ya, kita sudah melihat postingan ya dari atau misalkan berita gitu ya Ya, mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia malah bertumbuh yes. sebesar 5,72% nih Mas Hadi. Nah, sebenarnya nih buat yang dibahas oleh teman-teman ISP Bandung ini gitu ya. Biasanya apa sih yang dibahas untuk pada saat resesi saat kali ini Mas Adi? Perlu Iya, ditakutin gitu iya, kan ya, harus hati-hati betul. oleh investasi gitu atau bagaimana Mas Adi? Iya, kalau misalnya kita apakah harus takut ataukah santai aja, mungkin menurut kami seperti ini, Kang. Kita takut dalam arti bukan takut parno, tapi kita takut dalam rangka menjadikan kita memunculkan sikap defensif. Nah, di Hmm. mana kemarin juga ini santer terdengar beberapa waktu ke belakang ini terkait dengan resesi global, terkait Hmm. dengan 2023 gelap. Gini, waduh Hmm. gelapnya gimana ini maksudnya kan 2023 gelap, bahkan Pak Presiden sendiri
Hmm. mengadakan press release 2023 akan gelap, siap-siap katanya kan. Bahkan belum lagi influencer-influencer juga sama 2023 bakal terjadi resesi dalam ketidakpastian gitu kan. Nah, dengan adanya ketidakpastian seperti hari ini gitu ya, sebetulnya kita boleh takut, tapi dalam rangka kita defensif. Hmm. Dalam rangka defensif ini, yaitu adalah maksudnya bagaimana. Nah, di sini Pak Presiden justru sudah memberitahu kita, sudah mengingatkan kita, gitu ya, kepada Hmm. masyarakatnya. Gitu kan, sebagai pemimpin mengingatkan kita kepada masyarakatnya akan potensi-potensi yang mungkin akan terjadi di tahun depan. Tentunya Hmm. kita sebagai manusia mungkin hanya bisa berencana nih Kang. Tinggal menyiapkan dua opsi, apakah kita akan agresif ataukah kita defensif. Nah, mungkin maksud Hmm. dari presiden di sini adalah ketika suatu nanti ternyata di tengah apa namanya kemungkinan ketidakpastian ekonomi saat ini Kang ya, di tengah Hmm. perang yang masih terjadi, angka inflasi Hmm. yang masih terus naik diakibatkan dengan Hmm. recovery setelah COVID Hmm. kemarin gitu kan, dan juga dibantu dengan printing money daripada The Fed gitu ya, kebijakan The Fed yang terus printing money untuk memberikan stimulus nih terhadap produksi industrinya gitu kan. Hal ini didukung karena terjadinya inflasi tersebut adalah banyaknya stimulus-stimulus dari pra-COVID atau pandemi gitu kan, dimana untuk menaikkan lagi animo atau menjalankan lagi roda ekonomi untuk normal kembali. Nah, di sini maksudnya adalah khawatir karena terutama kita Indonesia sebenarnya nggak terlalu terdampak nih Kang ya kelihatannya. Karena anak-anak kecil di rumah saya masih tetap top up ini ya, top up diamond, masih tetap top up diamond nih kan untuk main game gitu kan. Artinya di sini saya melihat sebetulnya baik-baik aja, namun kita harus Hmm. melakukan tindakan defensif, menyiapkan Hmm. menyiapkan untuk kemungkinan nanti di 2023 yang dimana inflasi sekarang udah tinggi naik-naiknya, artinya mungkin di 2023 harga akan semakin mahal Kang. Tentunya kan Hmm. harga semakin mahal, tentu apalagi BBM kemarin udah naik gitu kan. Sebenarnya kita masih shock gitu kan dengan apa terjadinya atau dengan terjadi kenaikan BBM ini